Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Ini adalah lanjutan dari video kemarin atau episode kedua kita memainkan gameplay game Radiation Island atau Pulau Radiasi. Ya, kita kemarin terakhir lagi melakukan ekspedisi dulu karena di awal-awal tuh kita belum banyak tahu tentang situasi dan juga apa yang terjadi di lokasi tempat si karakter utama terdampar. Kita bakal lanjutin guide-nya dulu aja atau buku panduannya. Kita disuruh untuk berburu hewan. So otomatis kita bakal cari hewannya dulu untuk diburu. Nah ini dia sungai. Ini agak penasaran sama ini ya, sama tekstur air dan juga lautnya. Jadi kita bisa nyoba aja langsung berenang. Tuh lihat ini tekstur berenangnya kayak gini ya by the way. Cuman kok yang agak bingung tuh, pihak developer nyampe versi terbaru pun terakhir update kayaknya 2 tahun lalu kayaknya. Mereka tuh belum ngefix bagian di bawah air, jadi ketika menyelam tuh karakter kitanya nggak ada efek animasi yang sedang berenang gitu. Jadi efek animasinya sama kayak lagi berdiri gitu ya. Tapi sebenarnya animasi berenangnya bagus lah, bisa menyelam dan juga bisa berenangnya, apalagi nih pemandangan di bawah laut seperti karang-karang itu bagus banget, indah banget, detail banget gamenya. Cuma nggak tahu ikannya pada kemana ya, mungkin karena di pinggir pantai jadi nggak ada ikan. Oke, by the way kemarin kita udah explore benteng. Bentar, ini dia kita bakal berburu. Ternyata panah nggak bisa nembus air pantai ya, panah kita nggak bisa tembus. Kita ambil panahnya, anak panahnya tuh ada. Nice, ini adalah buruan pertama kita. Dapat daging ya. Sebenarnya target utama kita tuh nggak nyari daging, nyari kulit dari si kelinci tadi. Oke, jadi kita lanjut lagi berburu ya, 1-2 ada. Kalau masih ada kelinci kita buru kelinci dulu ya. Nah kalau ditembak jarak dekat lebih gampang. Nah tiba-tiba muncul domba entah dari mana ya by the way, ya spawn random aja. Tuh lihat dombanya nge-freeze, dia nggak bisa lebih jauh. Oke, dia ngasilin kulit ya. Kalau domba tuh otomatis dia langsung ngasilin kulit domba atau kulit kain, apa namanya ya, untuk dari kulit domba namanya kain apa by the way, kain wool. Ini dia dapat kain wool dari domba. Oke, enggak, tadi kepencet by the way. Di inventory memang ada baju radiasi ya, cuman baju radiasi ini kayaknya yang nggak harus dipakai sekarang. Gerah juga by the way, jadi Mimin nggak bakal mau pakai baju radiasi dulu ya. Oke, ini dia kelincinya masih ada lagi. Kita bakal panah lagi, ada 2 kelinci lagi berburu. Nice. Nice, kena lagi ya. Tuh kadang nggak ada kulitnya, dia cuman ngasihin daging aja. Oke, kita lihat udah sekelar. Nah selanjutnya misinya nih ya, use the pickaxe to mine rock. Artinya itu kita harus menggunakan beliung untuk memecah batu. Oke sobat Reborn, sekarang kita lanjut explore lagi, eksplorasi di barak yang kemarin kita bahas. Barak tuh kayak tempat untuk para tentara istirahat gitu. Nah ini kita bisa crafting anak panah ya, pakai, kalau kalian nemu kepala anak panahnya, dengan ranting kayu aja udah bisa bikin anak panah. Oke, di Mimin mau lepas baju radiasi dulu tapi kepasang terus, aneh ya. Bentar, kita lepas dulu ya. Oke, kita lepas. Kita lanjut jalan aja OTW ke barak tersebut. Mumpung lagi siang hari. Soalnya kalau udah malam gelap banget.
Nah ini dia pagar kayu ya, setinggi 1 meteran kayaknya, tapi lompatnya tinggi. Karakter kita ini lompatnya tinggi by the way, jadi bisa ngelompatin pagar gitu. Oke, by the way ini dia rumah-rumahnya ya, rumah yang Mimin maksud tadi, barak-barak tadi. Kita cek satu-satu dulu aja, karena yang kita butuhin tuh senjata. Kalau ada senjata senapan ya, kalau ada ya. Kalau nggak ada kita ketemu anak panah juga nggak apa-apa, kita koleksi. Oke, ini peti isinya panah, busur panah, tapi ini nggak ada anak panahnya. Nah ini dia ada dua anak panah, kita bisa ambil taruh di inventory. Dan juga ada amplop merah ya, lagi-lagi dokumentasi kita bakal baca. The principle behind the radiation simple brilliant. Its island contain multiple giant electromagnet. When the mist link with the earth north south axis magnet embedded with island are active, will act the huge compass. Jadi itu ngejelasin kayak dokumentasi catatan dari berbagai ilmuwan yang dulu tinggal di pulau ini, di pesisir ini. Catatan tentang di pulau ini tuh ada gelombang magnet yang cukup besar banget. Oke, kita cek lagi. Nice. Ini kayak senjata baru ya. Kayaknya apa ya? Kayak mirip kayak beruang. Bumerang maksudnya. Oke, kita bakal coba senjata baru ini. Tuh cara megangnya di kayak gini ya. Tuh kita lompat barusan. Oke, kita bakal coba tes senjata baru kita. Nice, kenceng juga bunyinya by the way kalau mau hantem sesuatu. Jadi nggak kayak panah kalau ditembak, sama ya panah juga sebenarnya, kalau miss atau salah tembak dia bakal ada lagi anak panahnya. Kalau kena baru hilang. Oke, kita bakal coba tembak ke arah sini. Nah dia kalau ke sini bunyinya nggak terlalu nyaring ya. Oke, bumerang ini keren juga dia. Kalau kita lempar nggak kena tuh dia masih ada bumerangnya, bisa diambil lagi gitu. Tuh banyak ruangan tapi isinya kosong gitu, nggak ada peti, nggak ada looting sama sekali. Dan bener-bener di barak ini nggak ada penghuninya, sama sekali. Namun kalau dibilang barak juga, tapi di sini nggak ada senjata ya, nggak ada senapan, ada dokumen-dokumen aja. Kita coba lagi, ada dokumen baru by the way. A peculiar phenomenon has been observed during small scale test. Jadi kayak mereka tuh buat tes purple gem appear. Oke, pokoknya kalian baca sendiri kalau mau ditranslate, kalau kalian penasaran. Nanti Mimin bakal jelasin seiring gameplay. Nah kan ini udah ada catatan lagi aja tuh, ada baju radiasi lagi aja tuh. Oke, the Secret Intelligence Service informasikan. Kalau kita bahasa Indonesia aja ya. Secret Intelligence atau Intelligence Service Amerika menginformasikan bahwa US Navy itu kayak angkatan laut dari Amerika Serikat memiliki elektromagnetic eksperimen juga yang mereka lakukan. Namun kalau dibandingkan sama proyek yang ada di pulau ini, eksperimen yang dilakukan oleh Navy US Army atau angkatan laut Amerika Serikat tuh kayak jok tuh artinya kayak lelucon. Kenapa? Karena bandingannya jauh banget. Mereka tuh membuat eksperimen magnet menggunakan ya bukan pesawat ya, kapal induk mereka gitu. Namun dibandingin sama yang ada, scale atau skalanya di pulau radiasi jauh banget. Mereka terlihat seperti jok atau lelucon. Oke sobat Ribbon, itu aja tadi yang ada di barak. Kita bakal lanjut ke buka map dan cari lokasi baru. Nah ini dia, kita bakal tandain ke arah sebelah kiri. Mungkin tuh ada gambar X di map, entah apa maksudnya, kita juga nggak tahu. Kayaknya Mimin tahu deh, dulu udah pernah main juga. Jadi kayak apa ya, kayak lokasi tempat harta karun ya, kayaknya mah kayak gitu sih. Soalnya Mimin lihat di crafting tuh kita bisa crafting scope itu biasanya di game survival biasanya digunakan untuk mencari harta karun. By the way lihat
Ini ada tembok besar, nggak tahu tujuannya apa, kayak mungkin kayak tembok perbatasan gitu ya. Jadi ini area perbatasan gitu, nggak boleh masuk, jadi dibuat tembok gitu, tembok besar gitu. Namun kalau kalian lihat sebelah sini, nah tuh kita masih bisa lewat ya, manjat tanggulnya. Oke, ada hewan buas di sebelah kiri, kita lihat apa itu. Wah, buaya muara. Waduh, buaya muara by the way. Kita bakal coba lempar bumerang ke buaya ini. Oke, nice. Kena kayaknya tuh. Yang satu miss. Nah, kena kau ya. Aduh, di set dia nyakar pakai taringnya by the way. Oke. Lagi. Kita tadi udah habis 2 anak panah. Nice. 3 anak panah sudah cukup membunuh buaya tersebut. Lihat, gila, buaya putih by the way. Ini buaya muara. Bagi yang belum tahu, buaya muara itu artinya buaya yang tinggal di antara sungai dan juga laut. Itu buaya muara namanya. Jadi nggak kaget kalau mereka muncul dari arah pantai. Soalnya kan kalau buaya laut nggak ada gitu. Ada kalau buaya pantai. Oke, kita lanjut lagi petualangan kita. Masih menggunakan senjata bumerang. Kalau bisa Mimin mau ngirit-ngirit pakai panah ya, karena bumerang tuh bisa diambil lagi. Kalau panah tuh dia sebenarnya panah juga kalau miss bisa keambil lagi by the way. Oke, kita ngelihat ada sebuah batu di sini, kita bakal hancurin dulu batu. Kenapa? Karena Mimin lagi menjalankan misi panduannya gitu. Jadi kita pecahin batunya dulu. Wah, ada buaya lagi by the way. Dia datang ke arah sini. Kita hancurin dulu deh. Kita hancurin dulu batunya pakai beliung. Nice. Oke sobat ribuan, buayanya datang, kita langsung aja paranin menggunakan anak panah. Sini kau ya. Kayaknya 3 anak panah cukup deh. Nice. Dapat kulit buaya. Namun Mimin belum tahu kegunaannya apa. Kita buang dulu barang gak penting. Oke, ini kita buang, kita ambil kulit buayanya. Nice. Oke, kita dapat kulit buaya, item baru. Sekarang waktu kita lanjut lagi petualangan. Ini shovel belum ada. Shovel tuh scope. Kita belum punya seng untuk mengcrafting scope by the way. Jadi kita belum bisa. Oke sobat ribuan, di depannya kita tinggal jalan dikit lagi sampai. Nah, selanjutnya misinya adalah craft pledge campfire for the night. Oke, kita suruh buat api unggun ya. Api unggun, buat api unggun di sebelah mana? Bentar. Bukan. Nah, ini dia api unggun. Kita perlu 3 batang pohon. Nah, kita nggak punya ya. Kita belum punya batang pohon by the way. Harus nebang pohon kayaknya itu. Teman ini lagi nggak punya kapaknya gitu, baru punya beliung. Kapaknya kemarin hilang kayaknya patah kemarin, belum crafting lagi. Tapi nanti aja deh, kita lanjut lagi explore-nya ya. Lihat nih, hutannya rimbun banget, lihat pinggir pantai. Oke. Nice, ini dia lokasi harta karunnya tuh, soalnya tanda kuningnya udah hilang by the way. Tanda warna kuningnya udah hilang. Jadi tepat di tempat kita berdiri sekarang lokasi dari harta karun tersebut. Namun sekarang sobat ribbon, kita nggak punya skop untuk gali harta karun tersebut, jadi nggak guna gitu ya. Nggak apa-apa deh, kita lanjut aja explore-nya. Nice, ini ada beruang atau serigala, nggak tahu, nggak paham juga. Kita deketin dulu aja. Kita panah kali ya. Nice, kena headshot. Dia ada taring. Kita lihat binatang apa ini, serigala. Kita berhasil membunuh 1 serigala ya, mantap. Oke, kita lanjut lagi explore aja. Nah, pakai ini, pakai apa ini ya? Wah, hilang by the way. Tadi ada yang dekat ke kita nih. Wah, apaan tuh? Wah, dia lari kenceng banget, bumerang kita nggak kena, lihat. Waduh, kayaknya dia dengar kita ngelempar bumerang tadi, dia dengar tuh.
Dia lagi ngejar kelinci. Dia datang. Astaga naga. Kebacok. Buset, apaan tuh? Oke, dia ngejar kita lagi, lari sekuat tenaga, gila. Kena lah ya. Darah dia warna hijau by the way. Wah, zombie kayaknya nih. Dia menggunakan katana. Nice, 3 panah cukup, kayak buaya juga ternyata. Waduh, apa nih ya? Dia ngasilin looting topi dan juga sepatu. Langsung kita pakai aja sepatu sama topinya. Wah, kita dapat sepatu dan topi. Namun kalau kalian lihat-lihat dari cara badannya banyak banget luka-luka, kayaknya dia tuh udah kayak sejenis zombie atau mayat hidup gitu. Mimin bakal jelasin sambil lanjut explore ya. Soalnya kita nggak bakal berdiam diri di satu tempat berlama-lama karena takutnya ada mereka lagi gitu. Jadi kita sambil jalan-jalan dan sambil jelasin mau makhluk apa tadi gitu. Dari bentukannya dia kayak manusia gitu, dan dari baju dan pakaiannya yang Mimin tahu itu adalah tentara Jepang ya. Kalau kalian belum tahu, Radiation Island ini Mimin searching di Google, lokasinya tuh ada salah satu di pulau di Jepang. Jadi ini adalah lokasinya di Jepang. Sedangkan kita ini Mimin dapat info baru bahwa karakter kita ini mungkin adalah orang dari US Navy atau dari kapal induk US Navy atau Angkatan Laut Bersenjata Amerika Serikat. Jadi kita terdampar di pulau ini, dan tadi tuh mayat hidup atau zombie yang menggunakan baju putih tentara Jepang. Makanya dia pakai katana. Namun agak unik juga ya game Radiation Island. Kenapa? Karena memang di situ zombinya nggak cuman gigit atau nyakar. Di situ zombinya menggunakan senjata tajam berupa pedang katana. Kalau kalian tahu ya, kayak mirip-mirip kayak virus Rage atau Rage dari film 28 Day Later ya, mirip-mirip kayak gitulah. Oke sobat Ribbon, nih pemandangannya bagus banget by the way. Kita mungkin bakal jadiin thumbnail ya. Cuma kita bakal cari view yang lebih bagus juga nih. Naik dikit ke atas. Kita naik dikit ke atas ini biar kita tahu pemandangannya yang indah ya kan. Waduh, kalau ada logo cakar di sebelah kiri atas tandanya ada makhluk kayak tadi gitu ya. Ada zombie. Sebelah mana? Sebelah situ ya. Oke, abain aja, kita fokus lihat pemandangannya. Lihat tuh, indah banget. Tuh lihat. Mantap. Tuh lihat pantainya, lautnya biru banget. Tuh lihat. Oke sobat Ribbon, ini masih siang bolong jadi nggak perlu takut akan gelap. Jadi kita masih bisa menikmati indahnya alam di game Radiation Island ini. Jadi kita bisa explore lebih jauh juga ya. Tuh ini lokasi kita sekarang. Namun sejauh ini Mimin belum nemu lokasi kayak rumah atau gubuk. Sedangkan untuk lokasi tanda X sobat Ribbon, sekali lagi itu menggunakan scope untuk menggali tanah yang isinya adalah harta karun atau peti atau apapun itu. Yang jelas kita belum punya gitu ya, belum punya scope-nya. Oke, sekarang kita ngapain ya? Kita cek dulu minimap tadi. Settingannya nggak ada lagi ya, udah mentok grafisnya sesuai HP aja. Oke sobat Ribbon, kita lanjut explore aja. Kita udah ngandain lokasi juga. Matahari udah mulai tinggi, artinya mendekati sore ya. Wah lihat tuh, makin tinggi makin curam juga ke bawah ngelihatnya. Oke. Tuh lihat, tinggi banget. Waduh, cahaya udah mulai minim. Jangan bilang ini sore mendekati maghrib ya. Waduh, kita belum punya obor. Untuk obor harus punya fat. Fat itu kayak lemak ya, fat bukan gendut. Fat itu kayak lemak. Lemak itu dapetin dari
dari berburu hewan. Biasanya ada lemak untuk minyak gitu ya, lemak itu bisa untuk buat obor. Cuman ini kayaknya maghrib ya, tuh lihat langsung warna merah gitu langitnya. Waduh Sobat Tribun, gak seru banget men kalau malam nih gelap. Lihat tuh, kita nggak bisa kayak gini. Nice, kita udah bisa ngelihat area tower. Kita tandain dulu lokasinya ya. Nih, kita tandain lokasi sebelah kirinya, kita tandain dulu. Sebelah kiri ada rumah, kita ada logo rumah, kita bakal OTW ke arah situ. Soalnya kalau gelap gini kita nggak tahu arah. Nah, ada tanda panah kuning, jadi kita tinggal ikutin aja. Soalnya gelap banget nih. By the way, kalian tuh kalau nemu pisang, nanas, ambil aja. Itu untuk makan ya. Untuk makan kalian nih. Kayak ada suara-suara serigala. Abain aja, kita lari sekuat tenaga. Karena kita nggak mungkin melawan para pemangsa di malam hari. Tuh lihat di atas bintangnya jutaan tuh, banyak banget ya. Jutaan bintang di langit. Kalau kalian lihat lebih detail tuh nggak cuman nggak cuman bintang di atas tuh, masih kelihatan awannya gitu loh. Ternyata awannya malam kelihatan ya, aku baru tahu juga sih. Oke, udah mulai ada apa tuh ya, termometer dingin. Jadi kalau malam tuh Sobat Tribun, kalau nggak pakai baju yang benar itu dingin banget. Jadi kalian punya waktu sampai termometer dinginnya itu penuh. Kalau penuh kalian bakal kedinginan dan darah bakal berkurang. Oke, kita salah apa enggak nih? Kita deketin lagi ke arah sini. Nice. Oke, jalan terus ya, kita jalan terus. Kalau udah punya obor mungkin kelihatan deh. Ini gelap banget ya Sobat Tribun, jadi nggak kelihatan apa-apa. Ini ya, ini hindarin banget untuk mainin gameplay pas malam karena kurang seru aja gitu, nggak kelihatan apa-apa di sini. Oke, kita lari terus aja. Itu by the way kalau kalian mau lihat itu belerang kayaknya ya, atau sulfur gitu yang warna kuning itu. Takut jatuh juga nih, hati-hati ya. Kalian harus hati-hati kalau bagian turun tuh, harus hati-hati, harus nengok ke bawah. Karena jangan sampai kalian main lompat-lompat aja jatuh ke jurang, jatuh ke tempat yang curam, bisa menyebabkan patah tulang atau sampai mati gitu ya. Harus hati-hati karena di game ini ada namanya fall damage. Aduh. Barusan ada yang nyakar kita dari belakang. Kayaknya beruang deh. Entah beruang entah serigala, nggak tahu. Barusan ada yang nyakar kita dari belakang, darah kita berkurang. Untung aja nggak sampai pendarahan ya. Nah, yang mimin baca-baca kita tuh bisa pendarahan. Kalau sampai pendarahan nggak pakai obat, kita bakal kehabisan darah gitu ya. By the way, kayaknya timeline waktu malam lebih cepat dibandingin siang, bagus lah ya. Jadi kita nggak harus pusing-pusing nungguin malam gitu. Kalau malamnya lama ya repot juga gitu. Oke, ada buaya lagi kayaknya nih. Iya ada buaya nih kayaknya nih. Oh set, gila, ada buaya. Kita pergi, kita hirauin aja buayanya. Tuh lihat. Waduh, kita nggak punya waktu untuk ngeladenin si buaya ini. Kita harus cari. Nah, ini dia yang kita cari, pondok mirip sama yang kita udah temuin sebelumnya Sobat Tribun. Oke Sobat Tribun, mungkin segini aja video kali ini. Kita bakal nge-save sesampainya kita di gubuk tersebut, dan keesokan harinya ketika udah siang baru kita lanjutin lagi gameplaynya di episode berikutnya aja. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.